Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nisa Amalia Putri dan pada kesempatan kali ini saya akan mengabarkan satu materi yang berjudul ekonomi kreatif. Namun sebelum itu, apa sih ekonomi kreatif ini? Jadi, ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan perekonomian dengan mengedepankan kreativitas. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan juga kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Nah, ada 17 sektor-sektor ekonomi kreatif. Yang pertama, kriya, desain interior, desain produk, pengembang permainan, musik, seni rupa, aplikasi, penerbitan, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, kuliner, fashion, film dan animasi, fotografi, televisi dan radio, dan yang terakhir, desain komunikasi visual. Nah, kegiatan ekonomi kreatif ini dinaungi oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengelola bidang ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Januari 2015. Badan Ekonomi Kreatif berfokus mengembangkan 17 sektor industri ekonomi kreatif di Indonesia. Lalu, apa hubungannya antara ekonomi kreatif juga branding nasional? Jadi, branding nasional didapatkan oleh suatu keunikan yang ada di suatu negara tersebut. Untuk Indonesia sendiri, pariwisata adalah salah satu bagian ekonomi kreatif yang menjadi branding nasional negara Indonesia pada saat ini. Contohnya seperti Pulau Bali. Kemudian, ada perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Hadirnya era globalisasi menghasilkan perkembangan dalam percepatan kemajuan ekonomi, khususnya perekonomian kreatif. Maka hal itu bisa dijadikan peluang oleh pelaku ekonomi kreatif untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dan dapat masuk ke pasar internasional sehingga produk-produk dari kegiatan perekonomian kreatif ini bisa dikenal oleh satu dunia. Dan yang terakhir, apa saja kontribusi ekonomi industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia? Jadi, ekonomi kreatif telah berkontribusi dalam penerimaan GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini terbukti pada tahun 2017 telah menyumbang 990 triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,4%. Video kali ini kami dedikasikan untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Renita Yusiana SEMM. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.